Si Budi saat ini telah berhasil mendapatkan benda Raja Singa. Dirinya bersama Zion. Orang-orang Kota Batu menyebut elang hijau ini dengan sebutan Zion. 你的宝铁，没想到最后竟然被我们得到了酸泥的宝铁。这里有大手，别走了！ Saat di pertengahan jalan, mereka malah dihadang oleh kumpulan para bandit. Saat itu mereka ingin merebut benda milik si Budi yang bernama Suwani. Dengan benda itu, nantinya akan mereka persembahkan kepada leluhurnya. Lantas saja si Budi menolak, sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka. 我的猎物，你要敢抢，我可是要还手的。你们是谁？ 你们先别动手，让我单独会会他。 Melihat kemampuan bocah ini yang tak bisa dianggap remeh, ketua bandit yang bernama Ben Feng sejenak menghentikan serangannya. Dirinya mencoba meminta si Budi agar memberikan Suwani. Jika tidak, maka mereka semua tak segan untuk membunuhnya. Si Budi tak ada rasa takut sedikit pun. Malahan si Budi mengancam balik mereka. Jika merebutnya, maka ia akan melawan. Untuk yang kedua kalinya, perkelahian mereka pun terjadi lagi. 别放弃！别放弃！ Rupanya tak semudah itu untuk mengalahkan bocah cilik ini. Malahan Ben Feng lah berada dalam masalah. Di sini si Budi sudah bersiap untuk melenyapkan ketua bandit ini, yang lemah menjadi makanan yang kuat. Dan 别杀我！我和你无冤无仇。 dengan wajah polosnya, Ben Feng meminta ampun kepada si Budi agar tidak membunuhnya. Setelah melihat raut wajah Ben Feng seperti itu, si Budi pun mengampuninya. Namun jika sekali lagi berani berbuat sembrono, maka ia tak akan segan untuk membunuh. Sesaat si Budi lengah, Ben Feng malah menyerang kembali. Beberapa kali si Budi mendapatkan serangan brutal yang dilepaskan kawanan bandit. Beberapa kali juga si Budi mampu menghentikannya. 见识下北风哥哥真正的厉害！ 说话不算数！ Di sini, Ben Feng mulai menyadari ada kekuatan mistis di dalam tubuh bocah tersebut, yakni memiliki tulang yang kuat, sehingga mampu menahan semua serangannya. Setelah beberapa detik mencari celah, akhirnya Ben Feng menemukannya, yakni dengan menyerang Zion. Si Budi masih mampu membendung semua serangannya. Sampai sini, Ben Feng dibikin frustasi oleh bocah ini, coy. Sehingga ia harus mengeluarkan jurus pamungkasnya, yakni panah raksasa. Sementara orang-orang dari Kota Batu mendengar suara ledakan juga teriakan Zion. Mereka semua pun bergegas menuju ke arah sumber suara. Setelah melepaskan serangan tersebut, Ben Feng merasa menjadi pemenang. Namun, semua ini masih belum menjadi titik akhir. Si Budi kembali bangkit, lalu mengeluarkan kekuatan jiwanya, dan langsung menyerang Ben Feng. Ben Feng jatuh tersungkur. Kemudian si Budi menghabisinya dengan teknik elang hijau. Hal itu membuat Ben Feng jatuh KO. Karena terlalu banyak menghabiskan tenaga, si Budi mulai kehilangan kendali. Di sini dijadikan para anak buah Ben Feng untuk membunuhnya menggunakan panah mereka. Untung saja di waktu yang pas, orang-orang Kota Batu datang dan menghabisi para semut-semut ini, sehingga si Budi selamat dari kematian.
setelah para bandit kalah, tiba-tiba hadirlah sesosok kelelawar raksasa. Ya, dia adalah leluhur para bandit. Di sini, Aho dan lainnya mencoba menghentikan amukan kelelawar tersebut. Sial, kekuatan kelelawar raksasa ini sangatlah kuat, sehingga mereka tak kuat untuk mengalahkannya. Hal mengejutkan terjadi di saat orang tua tak mampu menandingi. Si Budi malah bisa menahan serangan kelelawar ini, coy. Namun si Budi hanya mampu bertahan beberapa waktu saja. Selebihnya ia dan lainnya kembali berada dalam ancaman. 你长大了还得了？非杀不可！要是我们村的纪灵来，哪有你嚣张的份儿啊！ Nah, saat keadaan semakin buruk, tiba-tiba Dewa Welo datang menolong umatnya. Di sini hanya dengan sekali serang, kelelawar langsung mampus. Atas hal ini, semua penduduk kota Batu mengucap syukur atas bantuan sang dewa. Di sini dewa mengeluarkan suara aslinya, bahwa tempat ini tak layak lagi untuk ditinggali. Sebab dewa mengetahui beberapa saat lagi akan terjadi bencana di sekitaran kota Batu ini, coy. Dewa yang melihat wajah murung, ia meminta si Budi agar tidak terlalu merasa bersalah atas perbuatannya yang mengakibatkan Beng Feng mati. Sedikit info, coy, si Hao panggilan Dewa Welo untuk si Budi. Oke, udah paham ya kan? Lanjut. Si Budi kemudian meminta Dewa Welo untuk mengatakan keberadaan kedua orang tuanya. Sungguh disayangkan, Dewa hanya diam lalu hilang. Patriark mencoba menenangkan si Budi. Untuk saat ini belum saatnya Dewa mengatakan keberadaan kedua orang tuanya. Kemudian Patriark menambahkan, si Budi harus tetap hidup dan terus mengasah kemampuannya dalam bela diri. Maka kemungkinan besar si Budi kelak akan bisa bertemu dengan kedua orang tuanya. Alhasil, si Budi setiap waktu menggenjot kemampuan bela dirinya, berharap suatu hari nanti bisa bertemu lagi dengan orang tuanya. Kemampuan si Budi semakin hari semakin meningkat, bahkan dengan kekuatannya mampu menghancurkan bukit batu. Singkatnya, si Budi disarankan oleh Patriark untuk berkultivasi di sebuah tungku melalui bantuan benda Shauni. Ditambah lagi dengan rempah-rempah alami yang terjaga kemaslahatannya selama ribuan tahun. Kultivasi ini dibilang cukup ekstrim, coy. Sebab banyak pendahulunya telah gagal melakukan metode ini. Namun, jika si Budi berhasil melewati tahapan ini, maka akan dipastikan tingkat ranah jiwanya akan berada di Blood Transformation. Demi ayah dan ibunya, si Budi tanpa ada rasa ragu, ia langsung berendam ke dalam tungku. Di pegunungan, bermacam-macam binatang iblis terkuat berkumpul di sini. Tujuannya untuk mengambil inti dari gunung tersebut, coy. Ada Vermilion Bird, Sky Bird, Winged Tiger, dan Vermilion AP. Apa nih? AP. Di sini keempat binatang iblis saling rebutan satu sama lain. Alhasil semuanya pun saling adu kekuatan untuk mendapatkan inti dari gunung tersebut. Pertaruhan para binatang iblis ini mengakibatkan kehancuran, di mana gunung berapi di sini tiba-tiba meletus. Benar kata Dewa Welo sebelumnya, bahwa kota Batu akan mengalami kehancuran. Di sini sang dewa menyuruh para umatnya untuk masuk ke dalam lingkaran agar selamat dari bencana ini. Sementara Patriark menyuruh Aho dan lainnya secepatnya pergi ke lingkaran tersebut, sedangkan dirinya setia menunggu si Budi untuk menyelesaikan tugasnya. Jika suatu saat nanti Patriark tak kembali lagi, di masa depan Aho yang akan menggantikannya. Akhirnya mereka pun on the way, berbeda dengan Xion
Dirinya juga setia untuk menunggu si Budi. 你也该离开了，就让我们为小不点儿。 Di waktu bersamaan, si Budi berhasil menyelesaikan kultivasinya. Juga mendapatkan benda yang disebutkan oleh patriark sebelumnya. Ya, kekuatannya saat ini jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. 你怎么回事？ Akhirnya mereka pun bisa keluar dari goa ini coy. Si Budi juga membawa tungku ini. Meskipun sebelumnya patriark tak menyarankan untuk membawa tungku tersebut. 来不及了吗？部长爷爷，小不点，我回来呀！Singkatnya, Dewa Welo membawa mereka semua ke tempat kota batu yang baru. Di saat semua orang bahagia, berbeda dengan si Budi, dirinya malah merasakan kesedihan yang mendalam. Sebab jika ia berada di sini, kemungkinan besar ayah ibunya tak bisa menemukannya. Akhirnya ia pun meminta izin kepada patriark untuk kembali ke kota batu lama untuk beberapa saat saja. Siapa tahu ya kan si Budi bisa bertemu dengan orang tuanya. Akhirnya si Budi bersama Zion kembali. Di sini ia melihat tempat tinggalnya dulu telah hancur. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan sesosok Vermilion Up. Entah apa yang membuat Vermilion Up menjadi seperti ini. Kemungkinan besar Vermilion Up memenangkan dalam perebutan inti gunung yang sebelumnya telah terjadi. Sehingga ia kembali menjadi bayi kera yang imut. Si Budi yang melihat kera imut mengalami luka, dirinya pun berencana ingin membawa pulang untuk diobati. Dan kera ini juga diberi nama Moji. Tiba-tiba si Budi dikejutkan atas kedatangan wanita cantik yang bernama Ling Er. Ling Er meminta si Budi agar memberinya kera tersebut, sebab kera ini sangatlah berbahaya. Si Budi merasa dibodohi, ia menolak apa yang diinginkan Ling Er. Lantas saja membuat Ling Er geram, mereka pun saling adu jotos. Pada akhirnya Ling Er tak bisa mengalahkan si Budi. Ia pun mencoba berbicara dengan lembut kepadanya. Akhirnya si Budi luluh. Meski begitu, Ling Er tak jadi membawa Muji. Sebab niat si Budi juga baik, yakni sama-sama ingin menyelamatkan nyawanya. Singkatnya, Ling Er dijemput oleh seseorang yang mengendarai kereta kencana. Sampai sini akhirnya kita mengetahui bahwa Ling Er adalah putri dari raja. Namun sampai di sini, asal-usulnya masih belum dijelaskan secara rinci coy. Lalu si Budi membawa pulang Muji tersebut. Berkat bantuan dewa, Muji dengan cepat sembuh. Saat di sini si Budi diberikan harta tulang sunian oleh patriark. Yaitu hadiah karena si Budi mampu melewati ujian kultivasinya. Dengan benda itu akan memudahkan si Budi meningkatkan kualitas bela dirinya. Kemudian si Budi meminta kepada dewa agar menyebutkan keberadaan orang tuanya. Dewa akan menyebutkan, asalkan si Budi mampu mengangkat tungku yang beratnya 100.000 kali dibandingkan tungku milik patriark. Tujuan ini agar si Budi berlatih keras agar menjadi lebih kuat lagi, sehingga kesehariannya dihiasi dengan latihan keras. Saat itu ia juga ditemani seekor kuda. Si Budi juga mendapatkan teknik petir. Beberapa kali si Budi gagal mengangkat tungku tersebut. Waktu terus berlalu, tak terasa si Budi sudah mulai besar. Di sini ia mulai merasakan kekuatan yang sesungguhnya. Sepertinya hari ini ia akan mampu mengangkat tungku punya dewa. Benar sekali, si Budi mampu mengangkatnya. Dengan usaha keras diimbangi doa-doa yang ia panjatkan, perjuangannya terbayar lunas. Atas hal itu, Dewa Welo akhirnya akan mengatakan tentang keberadaan orang tuanya.